berat gitu. Sementara kan ada ketakutan, ya kan, kalau begini gimana, kalau begini. Pokoknya udah bingung, takut, kasihan. Ya mungkin Dede emang orangnya begitu gitu. Ya udahlah, kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari Dede, kita biarin serahin sama Allah. Jadi kalau ditanya sikap, kita tuh kalau dengar berita baik ya kita bersyukur. Kalau dengar berita buruk ya kita bersabar ya, dengan kalimat-kalimat yang juga diajari. Misalnya kalau senang kita alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau lagi dapat nikmat. Tapi kalau lagi dapat ujian, keadaan yang buruk, kita bisa bilang alhamdulillah juga, tapi alhamdulillah ala kulli hal. Apalagi dilanjutin dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena siapapun tahu pasti ini adalah bukan berita yang menggembirakan, apalagi buat saya. Yang pertama kali kita dengar pasti kaget, reaksinya sama seperti semua. Dan di awal waktu saya tahu berita ini, kasusnya udah dilaporin sama polisi. Kalau saya sih dari awal sebetulnya ya, kalau memang bisa secara kekeluargaan, terus kalau memang misalnya nggak bisa dipertahankan karena satu sebab yang syar'i, itu kan orang boleh pisah, ya kan? Karena cerai itu jalan kembali. Kalau saya memang niat awalnya seperti itu, tapi kan keadaannya saya waktu itu mendapat sudah terjadi laporan. Makanya kalau udah terjadi laporan kayak gini, kita juga bingung antara mencabut atau meneruskan. Semuanya jadi dilema bagi semua. Pasti orang semua sebel, benci dengan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Saya yakin semuanya pasti, termasuk diri saya kalau termasuk kedua orang tuanya Lesti Kejora, ya kan. Nah makanya dengan berita kayak gini ya kita ya pasti bingung, sedih gitu. Ya masalah memang harus dihadapi, ya kan. Setiap kita memang punya kewajiban melewati masalah itu. Ya orang-orang yang kalau kita lihat hadis, orang yang paling gede cobaan ujiannya itu memang orang besar, Nabi Amsal fal Amsal. Tapi sejauh ini kejadian kemarin itu Ustaz akhirnya bertemu sama Lesti di Mekah itu sendiri mungkin seperti apa? Ya ketemu ya, karena kalau dari bisikan orang berangkat ibadah kan masih senang. Gak kelihatan ya, memang dia kurusnya lebih ya, kalau kita lihat badannya tidak tulang doang. Mungkin dia apa ya, dia juga menahan ini sudah lama sampai puncaknya mungkin kemarin meledak ya. Tapi ya, dia senang lah nyampe di Ka'bah, nempel di Ka'bah aja sampai anak saya nungguin itu sampai terik matahari 40 derajat aja dia masih nempel di Ka'bah. Kalau kita bilang bahwa hari ini kereta kita jam 2 dari Mekah menuju Madinah, ya mungkin akan tetap masih di situ kan, namanya orang ibadah di senang gitu aja di situ. Tapi emang ya kayak bekas dia memendam sesuatu ya pasti ada, karena luka-lukanya aja kan udah ada datanya di kepolisian semua kan, masuk hasil visumnya itu sesuatu yang walaupun saya tidak lihat ya, itu menurut orang-orang yang melihatnya itu nyata ya. Kalau kerongkongannya masih sakit ya memang dia cerita misalnya gitu. Karena kan kalau ini kan sakit kan kita nggak bisa melihat kayak luka yang terbuka. Kalau yang terbuka kan bagian yang saya nggak boleh lihat. Mungkin ya hanya orang-orang yang tertentu aja yang dia kemudian dibolehkan. Tapi apa sih pembicaraan di Mekah selama kemarin yang sampai pada akhirnya membuat Lesti mau mencabut? Iya, sebenarnya kalau mencabut laporan memang kemauannya Lesti dari sebelumnya. Ya artinya dia ini nggak mau, seandainya dia bilang cerai, dia nggak mau ribut sebenarnya, nggak mau sampai ke tahapan yang itu. Mungkin karena kemarin itu ledakan sangat dahsyat, sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan, kemudian dia lapor. Tapi habis itu
Ya kelihatan dia memang tipikal orang aduh capek nih kan ya pelan terus dia mau kayaknya sih memang dari awal sebelum berangkat juga dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus di penjara walaupun pisah. Itu keinginan dia waktu berangkat dan sampai mau pulang masih juga dia begitu. Saya biarin karena dia mau masih ya tiket anak itu namanya Bilar. Ya kan kayak saya masuk di Sugandi, tulis di tiketnya Sugandi, strip masuk anak saya Abdul Aziz, tapi tulisannya Subki, strip Muhammad Abdul Aziz. Malah nama dia di belakang dia kan nama belakang itu jadi di depan malah ya, jadi di depannya itu malah nama dan nama anaknya itu di tiket Bilar. Itu juga yang menjadikan iya kalau anak gua keluar negeri dipanggilnya Bila Ahmad Fatih. Ya kan itu mungkin ya saya lihat karena dia dari kemarin ngomong walaupun gimana dia nggak mau gitu nanti jejak digital waktu anaknya lagi sekolah SMA gitu ada searching gitu orang-orang begitu dilihat bapaknya pernah pakai baju oranye kayaknya itu yang saya lihat dia sangat berat gitu. Sementara kan ada ketakutan ya kan kalau begini gimana kalau begini pokoknya udah bingung takut kasihan semua campur jadi satu kalau itu juga udah misalnya dari awal dia mencabut ya berarti bohong dong berita-berita apa yang dia laporkan gitu kan karena kan selama kalau saya lihat infotainment sih termasuk Bilarnya saya telepon nggak seperti itu katanya keadaan tidak seperti tapi buktinya ada gitu kan bukti CCTV bukti apa jadi kalau dicabut dari awal kan jadi seolah-olah membenarkan memang tidak terjadi apa-apa. Kalau dicabut setelah itu berarti dia pakai baju oranye dan wasit itu kan sesuatu yang saya juga nggak sanggup ya berada di dalam posisi yang seperti itu. Mungkin orang tuanya masih sangat merasa gitu, merasa banget dia yang ngegedein yang nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anak. Sementara orang yang dititipin malah melakukan seperti itu. Pasti orang tua sih kemungkinan untuk rasa yang marah yang belum hilang ada. Ya mungkin dede emang orangnya begitu gitu. Ya udahlah kita maafin aja, biarin nanti setelah ini biar. Malah ada kata yang saya dengar dari dede, kita biarin serahin sama Allah. Ya istilahnya kita nih dalam hidup kan ada reward, ada punishment. Reward dari Allah, punishment dari Allah. Sebetulnya itu berat gitu ya. Kalau Allah yang udah mengkukuhkan ngeri gitu ya. Tapi kayaknya dia udahlah biarin habis ini damai aja udah gitu. Kan maunya dia gitu. Ya, kemudian ya, mungkin semua orang berkomentar beragam. Ya orang yang tidak pada posisinya dia kan ya kemudian wah ini gimana ini harus dilawan. Iya mungkin, tapi mungkin dia juga kalau lagi ada di posisi itu dengan keterikatan yang sudah ada tidak segampang itu juga. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya saya bisa bilang begitu karena saya nggak berada di posisinya dia. Kalau berada di posisinya dia ini ibu ini bapak ini suami ini anak begini gendong begini melihat ketawanya aja kan pasti ada bayangan bapaknya yang sekarang lagi ngeringkuk misalnya gitu kan hal-hal itu saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan ya. Sayang waktu saya kasih korma ajwa 7 sama dia suruh sholat istikharah saya nggak tahu dia udah melakukan apa belum karena kan kita 2 hari lebih cepat tuh dia kepulangan dari jadwal semestinya ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.